Halo Sobat Channel, senang bisa kembali bertemu dengan Sobat semua. Kini saatnya kita akan mengupas tentang tubuh. Tubuh pada pembahasan channel ini hanya diwakili oleh 3 indera yang berpengaruh di dalam kehidupan rohani kita. Ada sebagian orang yang jika memperhatikan keberadaan tubuhnya saja akan melakukan upaya di dalam menjaga kebugarannya dengan berolahraga. Ada yang menjaga pola makannya yang bergizi saja yang akan diserap oleh organ-organ tubuhnya. Ada juga yang mendandani tubuhnya agar selalu tampak tampan dan cantik dengan mengenakan pakaian beserta pernak-pernik yang menyertainya. Ada juga yang mengenakan kacamata agar supaya membantu matanya berfungsi lebih baik. Begitu juga dengan telinga yang dibantu dengan alat pendengar untuk meningkatkan pendengarannya agar supaya lebih baik. Menyemir rambut untuk menutupi uban yang mulai bermunculan atau hanya sekedar mengikuti gaya. Itu semua upaya kita sebagai manusia di dalam merawat tubuh dan memberdayakannya seoptimal mungkin untuk menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Tetapi, tahukah Sobat Channel bahwa keberadaan tubuh kita tidak hanya sekedar dirawat dan didandani. Fakta tentang tubuh yang selalu dihadapkan dengan berjuta konflik di dalamnya dan tidak pernah kunjung selesai. Jika kita adalah manusia daging, jika kita hidup hanya terdiri dari tubuh saja, celakalah kita. Tubuh ini rentan terhadap penyakit. Tubuh ini menanggung beban kejiwaan. Ada tubuh sorgawi dan ada tubuh duniawi. Tetapi kemuliaan tubuh sorgawi lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. 1 Korintus 15 ayat 40. Itu yang dikatakan Rasul Paulus di tengah-tengah khotbahnya di Korintus. Jadi, apa yang akan kita pilih menentukan warna hidup kita dalam kesehariannya. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Itu juga menegaskan kepada kita bahwa yang berharga di mata Allah terletak di dalam manusia batin, bukan terdapat di dalam manusia jasmani. Tapi Pak Ridwan, hidup ini memang begitu. Ada yang mengatakan kalau hidup ini adalah panggung sandiwara. Siapa cepat, dia yang dapat. Yang kuat akan berkuasa. Begitu bukan? Masih bersikukuh. Masih belum mengerti. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Terdapat di 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14-15. Lebih jelas lagi bukan? Penyebab daripada penolakan kita terhadap semua perkara rohani. Karena kita hidup dikuasai oleh manusia duniawi. Loh, kok bisa sampai dikuasai? Ya, secara tidak sadar. Karena setiap harinya kita hanya memberi makan kepada tubuh dengan mengabaikan makanan roh. Sehingga tubuh kita lebih kuat daripada roh kita. Enak saja Pak Ridwan menilai demikian. Apa buktinya?
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Galatia 5 ayat 19-21. Di zaman era digital ini, informasi sudah tidak ada batasnya lagi, sehingga tayangan-tayangan yang cabul pun sudah jadi pemandangan yang biasa sehari-harinya. Pada saat kita memilih untuk menontonnya, di saat itu kita sedang memberi makan kepada tubuh kita dengan percabulan. Daftar yang dipaparkan melalui ayat tadi sangat jelas bahwa kita lebih sering melakukannya dibandingkan dengan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Galatia 5 ayat 22-23. Apakah kita melakukan penguasaan diri terhadap tubuh ini? Apakah kita memperlakukan orang lain dengan lemah lembut? Apakah kita berlaku sabar terhadap satu dengan yang lainnya? Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang dapat menghadapi hidup tanpa ada satu kekuatan lain yang memiliki kekuatan ekstra yang menolongnya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Roma 8 ayat yang ketiga. Tubuh di dalam Alkitab sering juga disebut dengan daging. Itulah fakta yang sesungguhnya kenapa posisi Bapa di surga turun ke dunia berwujud daging, memposisikan diri menjadi anak, agar supaya dapat berinteraksi dengan daging kita, menolong daging kita yang lemah tidak berdaya. Bahkan Dia rela menanggung kelemahan daging kita di atas kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. 1 Petrus 2 ayat 24. Setelah kita memahami betapa tidak berdayanya tubuh ini, tidak mungkin di antara kita ada yang dapat melakukan hal tersebut, kecuali tubuh yang memiliki kekuatan super, yaitu daging yang membungkus roh Bapa, mewujud sebagai anak yang dapat melakukannya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Terdapat di Kolose pasal 2 ayat 9. Kabar baiknya, kita pun bisa memiliki roh Bapa melalui roh anak, yaitu Roh Kudus, Tritunggal yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Di ayat ini diperintahkan agar supaya kita mengenakan Tuhan Yesus Kristus sebagai jubah yang menutupi ketelanjangan tubuh jasmani kita dari rasa malu, dari kemiskinan, dari kelemahan kita, yang melindungi tubuh jasmani kita dari sakit penyakit, dari penderitaan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu,
maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Roma 8 ayat 10. Mulai dari sekarang, bagi sobat channel yang beranggapan bahwa hidup ini hanya berfokus kepada tubuhnya saja, hentikan itu. Stop, jangan teruskan. Sesungguhnya tubuh ini adalah pintu masuk ke dalam jiwa melalui kelima indera kita. Tubuh ini hanya sekedar tempat yang dipakai untuk membungkus jiwa dan roh kita. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Roma 6 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan anggota-anggota tubuh. Berarti tubuh kita terdiri dari anggota-anggota. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Roma 12 ayat yang keempat. Dan satu lagi, ayat yang mempunyai arti bahwa tubuh ini tempat kediaman kita. Maka oleh karena itu, hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Rasul Paulus dengan kerendahan hatinya mengatakan seperti itu. Bagaimana dengan kita? Apa masih belum mengerti? Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Roma 8 ayat 5-6. Ini adalah upaya kita agar supaya kita hidup bukan menurut daging. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. 1 Korintus 15 ayat 50. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Roma 8 ayat 7-8. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Roma 8 ayat yang ke-13. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Galatia 5 ayat 17. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. 1 Yohanes 2 ayat 16. Saya berharap dari sekian banyak ayat yang disajikan channel ini, ada satu saja yang menjadi rema bagi sobat channel. Itu saja sudah cukup untuk membawa sobat channel menikmati kehidupan roh yang diinginkan Tuhan berlaku dalam hidup sobat channel. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat ke-12. Apa kita sanggup dengan tubuh ini melawan penguasa-penguasa di udara yang memiliki pengalaman berjuta-juta tahun lamanya? Apa kita mampu mengandalkan tubuh ini untuk berperang melawan roh-roh jahat yang berusia jutaan tahun?
Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Yohanes 3 ayat yang ke-6. Untuk menang melawan roh, harus dengan roh. Untuk bisa mengalahkan roh yang memiliki pengalaman dan usia jutaan tahun, harus dilawan dengan roh yang memiliki pengalaman dan usia yang sama. Tidak ada fakta yang lain selain roh Tuhan yang berwujud menjadi Roh Kudus yang tinggal bersama kita, yang dapat memenangkan semua peperangan hidup ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 1 Korintus 6 ayat 19. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Makin menarik bukan Sobat Channel? Masih banyak pemahaman yang akan memperkaya hidup kita untuk dapat meraih kemenangan demi kemenangan. Hidup lama akan kita tinggalkan. Hidup yang baru bersama dengan roh Tuhan akan kita miliki. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.